Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang diduga dilakukan oleh seorang ibu terhadap kedua anak kandungnya yang masih berumur 3 dan 5 tahun pada Rabu sore lalu. Sebanyak 18 tersangka penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap polisi selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari 18 tersangka tersebut, 1 diantaranya merupakan ketua salah satu organisasi masyarakat atau Ormas. Masyarakat Banjarmasin diminta waspada terhadap fenomena La Nina yang puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember mendatang. Sebanyak 18 tersangka penyalahgunaan narkoba berhasil ditangkap polisi selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari 18 tersangka tersebut, 1 diantaranya merupakan ketua salah satu organisasi masyarakat atau Ormas. Penangkapan ke-18 tersangka ini dari hasil pengungkapan 16 kasus selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Dan dari mereka polisi menyita sebanyak 16,9 gram barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. 18 tersangka penyalahgunaan narkoba Kamis sore kemarin dihadirkan dalam rilis atau gelar perkara di Mapores Kota Baru. 1 di antara mereka ternyata merupakan ketua dari salah satu ormas. Menurut Kapolres Kota Baru AKBP Andi Adnan Safrudin, yang bersangkutan ditangkap saat hendak mengambil barang yang disimpan oleh kurir. Kita mengungkap 16 perkara. Tersangka 18 orang. Di antaranya 2 perempuan dan 16 orang laki-laki. Kemudian barang bukti sabu-sabu yang berhasil kita sita yaitu 16,9 gram. Ada anggota Ormas ya, itu ditangkap di daerah Sigam. Saat itu yang bersangkutan hendak mengambil barang yang sudah disimpan oleh kurir. Di dalam FPI itu selama berapa tahun Pak? Ya? Hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan ya? Berarti benar ketuanya Pak? Ketua FPI Kota Baru lah? Kalau di Kota Baru sudah ada berapa? Maksudnya yang tergabung di dalam ormas itu? Hampir 20 orang. Berapa? Hampir 25 orang. 25 orang ya? Memang untuk di Kecamatan PLU aja atau ada Pulau Sigam? Sebar, Pak. Pulau Utara ya? Sebar. Sebar ya? Dari belasan tersangka penyalahgunaan narkoba ini sebagian besar merupakan pengedar. Mereka terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Guna mendeklarasikan Pilkada Damai, Pangdam 6 Mulwarman Maijen TNI Heri Wiranto kunjungi Makodim 1007 Banjarmasin pada Kamis pagi kemarin. Kedatangan Pangdam 6 Mulwarman Maijen TNI Heri Wiranto di Makodim 1007 Banjarmasin disambut dengan tarian adat daerah. Pangdam 6 Mulwarman Maijen TNI Heri Wiranto mengatakan, kunjungannya untuk membahas persiapan pilkada serentak yang tak lama lagi akan berlangsung. Menurutnya semua personil TNI dan Polri akan terus membackup KPU dan Bawaslu agar pilkada bisa berlangsung lancar, aman, dan damai. Maijen TNI Heri Wiranto bersama seluruh jajaran TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan Forkopimda Kalsel bersama-sama mendeklarasikan pilkada damai. Persiapan pilkada ini sudah berlangsung lama karena tahapan pilkada sekarang sudah berjalan ya, dan sekarang sudah memasuki persiapan untuk minggu tenang dan proses persiapan untuk pendistribusian logistik.
karena waktunya memang dalam waktu dekat sudah berakhir. Oleh karenanya perencanaan oleh KPU dan Bawaslu sudah juga matang, selalu kita backup, dan kita tentunya TNI dengan Polri, dalam hal ini Korem 101 Antasari dengan Polda dan seluruh jajaran instansi. Pertama, kita mengajak kepada seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya para calon dan simpatisannya. Mari kita laksanakan pesta demokrasi ini, proses pemilu kada ini berjalan dengan aman dan damai. Salah satu tokoh agama Sarmini Asri mengatakan siapapun pemimpin yang terpilih nanti diharapkan berkompeten dan memiliki moral yang baik. Pilkada ini yang pertama sekali adalah perlu mencermati dengan cerdas siapa pemimpin kita nantinya ke depan untuk membawa kepada perubahan yang lebih baik lagi. Nah, jadi pemimpinnya harus berkualitas, integritas pribadi yang sangat baik. Yang jelas itu adalah moralnya. Kemudian untuk kepentingan benua, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sebelum meninggalkan Makodim 1007 Banjarmasin, Pangdam 6 Mulwarman kembali mengingatkan semua elemen masyarakat harus saling bahu-membahu mewujudkan pilkada aman dan damai. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Guna membantu mencukupi ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia PMI Banjarmasin, puluhan polisi perairan mendonorkan darah mereka pada Selasa siang lalu. Di masa pandemi COVID-19 ini, unit transfusi darah PMI Banjarmasin kerap mengalami kekosongan stok darah karena minimnya pendonor dari masyarakat. Guna membantu mencukupi ketersediaan stok darah di PMI, puluhan polisi perairan Polresta Banjarmasin Selasa siang lalu bersedia mendonorkan darah mereka. Kegiatan sosial donor darah ini dilakukan sekaligus untuk memeriahkan HUT Korpol Airut ke-70 tahun. Sementara itu, selain diikuti puluhan anggota Satpol Air Polresta Banjarmasin, donor darah juga diikuti sejumlah warga di kawasan Jalan Barito Hilir, Banjarmasin Barat. Salah satu warga pendonor, Rizky, mengatakan ia turut berpartisipasi mendonorkan darah untuk membantu ketersediaan stok darah di PMI. Sebelumnya udah pernah donor belum? Sudah pernah. Udah pernah ya. Ini donor yang keberapa? Yang ketiga. Ketiga. Golongan darahnya apa? B. B ya. Dari mana nih? Dari Sultan Adam. Gimana perasaannya dengan diadakannya kegiatan donor darah ini? Lumayan juga Pak. Lumayan itu terbantu. Membantu ya. Dalam- Rutin dalam berarti ya. persoalannya. Untuk rangkaian kegiatannya sudah ini yang terakhir, nanti mungkin tinggal kita mengikuti upacara menunggu perintah dari direktorat gimana kegiatan upacaranya. Untuk peserta hari ini dari list tadi, absen tadi ada 65 orang, terdiri dari anggota Satpol Air dan masyarakat maupun water rescue yang kita undang mitra kita di perairan. Dalam kesempatan ini, polisi perairan Polresta Banjarmasin juga mengimbau semua masyarakat harus berhati-hati terhadap air pasang, khususnya bagi yang bermukim di kawasan pesisir sungai, karena saat ini sudah memasuki musim penghujan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.